Jika kita sudah selesai mendaftarkan akun di Accurate Online, kita perlu cek email masuk dari Accurate dan lakukan verifikasi email untuk kita bisa login dan mulai menggunakan Accurate Online. Sebelum itu, kita intro dulu. Halo Sobat Accurate, kembali lagi di channel ABC Palem. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan apa itu Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis web yang dapat mempermudah pemilik perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan kapanpun dan dimanapun. Salah satu keunggulan Accurate Online adalah user-friendly, sehingga pengguna tidak perlu memiliki basic ilmu akuntansi untuk dapat menggunakan software Accurate ini. Untuk mengetahui keunggulan Accurate Online secara lebih dalam, kita juga sudah difasilitasi dengan trial Accurate Online secara gratis selama 30 hari. Oke, untuk bisa melakukan trial Accurate Online, hal yang harus dilakukan adalah pertama, membuat account di Accurate Online, yaitu salah satunya di https://abcpalem.com sebagai partner resmi penjualan software Accurate. Yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk membuat database di Accurate Online. Atau, jika ingin langsung belajar melakukan transaksi, kita dapat menggunakan database sampel yang sudah disediakan oleh Accurate. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu membuat akun di Accurate Online dengan cara kita klik link abcpalem.com. Nah, website ini merupakan salah satu website store penjualan Accurate. Pada tampilan ini kita klik coba gratis. Dan tampilan ini merupakan tampilan untuk dapat kita biasanya melakukan login ke akun database yang telah kita buat dengan cara memasukkan nomor telepon atau alamat email, kemudian masukkan password yang telah kita daftarkan. Karena pada saat ini kita akan membuat akun baru, maka kita klik saja daftar akun baru yang terdapat di tampilan layar. Kemudian, kita harus masukkan data sebagai berikut, yaitu nama kita. Saya masukkan dengan nama Ahmad, kemudian nomor handphone, lalu alamat email dan password untuk login di Accurate Online. Setelah data terisi lengkap dan sesuai, maka kita beri tanda centang di kolom "Saya bukan robot". Maka berikutnya kita klik tombol daftar dan akan diarahkan pada halaman yang menyatakan bahwa kita telah berhasil membuat akun di Accurate Online. Di pojok kanan atas, kita akan melihat profile yang jika kita klik pada area tersebut, ada area penagihan, ada profil pengguna, ada ganti password, kemudian nonaktifkan database, dan logout. Jika kita sudah selesai mendaftarkan akun Accurate Online, kita perlu cek email masuk dari Accurate dan lakukan verifikasi email.
untuk kita bisa login dan mulai menggunakan Accurate Online. Setelah kita melakukan verifikasi, kita akan diarahkan ke halaman yang menyatakan bahwa akun kita telah berhasil diverifikasi. Kita kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita klik buat database. Pada tahap ini, kita akan diperlihatkan pada pilihan, yaitu untuk membuat database baru atau database contoh. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat database contoh, karena memiliki tahapan yang lebih sederhana. Yaitu kita klik retail sample sehingga muncul tanda centang di atas kanan gambar. Setelah itu, kita klik buat database contoh dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, database contoh kita sudah jadi. Kemudian, kita akan membuat database baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita masing-masing, yaitu dengan cara klik tanda plus pada gambar seperti ini. Kemudian kita isi nama databasenya, dan kita bisa pilih warna yang sesuai dengan warna keinginan kita. Di sini saya memilih warna merah. Setelah itu, kita akan memilih gambar yang sudah disediakan oleh Accurate. Atau bisa juga kita menambahkan logo atau gambar perusahaan sendiri, yaitu dengan cara kita klik gambar warna merah ini dan pilih logo dari PC kita. Saya ambil contoh gambar yang saya ambil dari Google. Kemudian kita klik simpan, dan pada tahap ini database baru sudah hampir selesai. Pada akun kita sudah terdapat 2 buah database. Yang pertama database perusahaan kita yang paling atas, yang kedua yaitu database retail sample. Pada pojok kiri atas database terdapat logo pengaturan seperti tambah pengguna, edit info, duplikasi data, informasi tagihan, dan nonaktifkan database. Lalu kita klik saja databasenya untuk membuka database tersebut dan kita harus menyelesaikan tahap-tahap selanjutnya. Pada tampilan ini kita melihat ada 6 tahapan yang harus kita selesaikan dan sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita masing-masing. Yang pertama yaitu informasi perusahaan, yang kedua yaitu fitur dasar, yang ketiga yaitu penjualan, kemudian keempat yaitu fitur pembelian, kemudian yang kelima yaitu persediaan, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu akun perkiraan. Pada tahap pertama ini, yaitu tahap informasi perusahaan, kita isi nama PT, kemudian level distribusi. Level distribusi terbagi pada beberapa pilihan, yaitu seperti produsen, distributor, dan retailer. Kemudian bidang usahanya, kita bisa lihat berbagai macam pilihan jenis bidang usaha, dan apabila kurang sesuai dengan bidang usaha kita masing-masing, kita bisa pilih yang paling terakhir yaitu other atau lainnya. Setelah itu kita isi nomor telepon, kemudian kita isi email perusahaan kita, dan nilai mata uang default yaitu rupiah. Kemudian pada tanggal mulai data kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dan periode akuntansi bisa kita pilih dari Januari sampai Desember atau Desember sampai dengan November atau yang lainnya. Saya pilih untuk periode akuntansi Januari sampai dengan Desember.
Kemudian kita masukkan alamat kantor kita, yaitu saya masukkan Mall Taman Palem dengan kotanya DKI Jakarta dan Provinsi DKI Jakarta, dan kita masukkan kode pos. Setelah data sudah dirasa lengkap dan sesuai, kita bisa klik lanjut, masuk ke tahap 2, yaitu tahap fitur dasar. Di tahap fitur dasar ini kita diberikan pilihan ya atau tidak untuk menyesuaikan fiturnya sesuai dengan kebutuhan usaha kita masing-masing. Yang pertama yaitu apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi. Saya beri tanda centang iya. Kemudian yang kedua, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Ya, saya beri tanda centang juga, artinya iya. Dan perlu diketahui, Accurate ini sudah multi currency, yang artinya bisa menyimpan transaksi dengan nilai mata uang asing seperti US dollar, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan lain-lain yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai atau PPN? Saya beri tanda centang iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Saya beri tanda centang atau iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Di sini artinya dilakukan proses persetujuan atau approval, di mana jika tanpa persetujuan proses ini akan pending. Artinya operator perlu mendapatkan persetujuan dari administrator untuk dapat di-ACC transaksinya, yaitu baik mengeluarkan uang, pembelian barang, maupun lain-lain. Saya beri tanda tidak atau tidak dicentang. Jika perusahaan Anda ingin memberikan approval, maka silakan saja beri tanda centang iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Saya beri tanda centang iya. Kemudian apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Saya beri tanda centang ya. Setelah itu kita klik lanjut dan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap penjualan. Pada tahap penjualan ini kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama, apakah perusahaan membutuhkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Saya beri tanda centang iya. Kemudian, pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Saya beri centang iya. Kemudian, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Saya jawab iya. Kemudian, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Saya jawab iya. Kemudian, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain atau konsinyasi? Saya jawab iya. Kemudian, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Saya jawab iya. Kemudian, yang terakhir, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Saya jawab iya. Setelah itu, kita klik lanjut. Kemudian, kita masuk ke tahap 4, yaitu tahap pembelian. Pada tahap pembelian, ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Saya beri tanda centang iya. Pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan Anda membuatkan PO atau purchase order ke pemasok? Saya jawab iya. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain? Saya beri tanda centang iya. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian kita masuk ke tahap persiapan di poin 5, yaitu tahap persediaan. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Saya beri tanda centang iya. Kemudian yang kedua, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari 1 satuan pada satuan jenis barang? Saya beri tanda centang iya. Ketiga, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Saya beri tanda centang iya.
Kemudian yang keempat, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan produksi atau merakit barang? Saya beri tanda centang ya. Kemudian yang kelima, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Di sini terdapat dua pilihan metode perhitungan, yaitu rata-rata atau average dan FIFO. Pada metode perhitungan ini, saya pilih metode perhitungan rata-rata atau average. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap akun perkiraan. Di tahap 6 ini, Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Jika kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan Anda, Accurate dapat membuat secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Pertanyaannya, apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan? Saya beri tanda centang ya. Kemudian kita klik selesai dan kita tunggu proses konfigurasi yang dilakukan oleh Accurate sampai dengan selesai. Setelah proses konfigurasi selesai, Accurate akan menampilkan tutorial singkat berupa slide seperti ini. Di sini kita bisa geser atau klik untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan Accurate Online. Jika sudah selesai, kita bisa klik tutup. Nah, sampai di sini proses persiapan database tahap 1 sampai dengan tahap 6 sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melengkapi data perusahaan seperti membuat atau mengimpor akun, impor pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk video kali ini kita cukupkan sampai pada download file master terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita klik kolom warna biru di sisi kanan layar, ada impor akun, impor pemasok, impor pelanggan, dan impor barang dan jasa. Setelah kita klik, pada layar terdapat tampilan panduan untuk pengisian mempersiapkan master file yang nantinya akan kita impor ke Accurate Online. Dan cara untuk mendownload file master Excel tersebut, kita klik tulisan contoh file yang berwarna biru yang terdapat pada kalimat Anda dapat menggunakan file template Excel berikut sebagai contoh file. Untuk sementara ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kemudian di video berikutnya kita akan melakukan pengisian master file Excel dan melakukan impor file Excel ke Accurate Online. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya.